Jadi sekarang ini kita sedang krisis akhlak. Dari mulai presiden, menteri, sampai pejabat ke bawah, krisis. Nah gitu saya mau tanya, kalau sudah krisis akhlak begini, berarti revolusi akhlak penting tidak? Perlu tidak? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir. Baligo-baligo dan spanduk itu sudah mengarah kepada revolusi, ajakan revolusi, ajakan memberontak, ajakan makar, dan pembentukan publik opini bahwa pemerintah yang sekarang ini salah. Lebih jauh dari itu bahkan dianggap sebagai andeknya Cina, andeknya asing, Kita melihat orang yang ditokohkan sebagai pemuka agama, Muhammad Rizik Syihab, atau yang disebut Habib Rizik, kemarahannya tidak terkontrol lagi, mengatakan TNI kurang ajar, TNI menjaga pelacur, Brimob polisi menjaga pelacur. Hubungannya apa? Dikatakan di dalam peristiwa akbar yang mengagungkan seorang Rasul yang Allah sendiri memuji Rasul itu sebagai pemilik akhlakul khuluq. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan bahwa Rasul memiliki uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kelembutan Nabi, akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu setara dengan 1000 Rasul dan 1000 Nabi. Lalu di upacara itu dia memaki-maki. Coba kalau seandainya bukan Rizik, dia sudah mentang-mentang sudah marah-marah sebagai penistaan agama. Di peringatan seorang Nabi Imamul Anbiya wal Mursalin yang membawa semua masyarakat sedunia dan cinta dari Allah sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, justru memaki-maki orang-orang yang selama ini berjasa menjaga bangsa dan negara, menjaga ketahanannya lewat TNI, menjaga keamanannya lewat polisi. Keduanya seolah-olah dianggap sampah dan dimaki-maki begitu. Ada apa Mas Rizik sampai ini sebenarnya? Kok jangan begitu. Ajining diri itu dan Nabi. Kalau sampai ngomongnya begini terus, orang bagaimana mau menghormat sampai? Menanggapi pernyataan Pangdam mengenai pencopotan baliho ARS revolusi akhlak, maka dapat kita sampaikan narasi yang dikemukakan oleh beliau itu dilanjutkan dengan narasi selain pencopotan baliho adalah narasi pemecah belah dan juga narasi mengenai bubarkan FPI, di mana kita melihat juga Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7-nya mengenai tugas-tugas pokok TNI. Di situ dijelaskan bahwa tugas-tugas pokok TNI ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini menariknya dilaksanakan tuh berdasarkan kebijakan politik negara. Nah, artinya ada satu benang merah bahwa kebijakan politik negara saat ini melalui tanda-tanda yang dijalankan oleh TNI adalah salah satunya yang penting mungkin ya, baliho dan FPI. Artinya kebijakan politik negara ini sangat aneh ketika hanya men-stressing pada baliho dan FPI. Jadi begini, harus dipahami bahwa TNI itu punya Undang-Undang 34 tahun 2002 kalau saya, Undang-Undang 34. Di pasal 10 itu dinyatakan bahwa TNI itu berhak membantu terwujudnya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Di pasal 7 dinyatakan TNI berhak juga membantu Pemda. Jadi sekarang kita seperti dengarkan alasannya Pak Pangdam kemarin, kenapa akhirnya TNI turun? Karena ini bandel sekali nih.
Diturunkan berapa kali, dinaikkan lagi. Diturunkan berapa kali, dinaikkan lagi. Saya membaca beberapa berita bahwa seolah-olah ini maunya umat, bahwa gitu. Oke, kalau memang maunya umat dan kalau merasa pemimpin yang betul, kenapa nggak bisa kendalikan umatnya? As simple as that kan. Nah, jadi menurut saya kita harus sangat appreciate dan mendukung apa yang dilakukan oleh Pangdam dan juga oleh Kapolda. Dan ini sebaiknya dilakukan di seluruh Indonesia serentak gitu. Jadi nggak cuma hanya Jakarta. Karena ini kan di beberapa daerah juga terjadi ya, di Bogor, Sukabumi, malah di luar daerah gitu, di luar Pulau Jawa. Jadi apapun yang berbau tanpa izin, melanggar hukum dan tidak membayar pajak, ya kan. Contoh pemasangan baliho sampai besar-besaran itu, Presiden Indonesia yang hebat banget aja nggak punya baliho sebesar-besar itu. Makin panas. Kiai NU tantang Habib Rizik temui TNI. Jangan bisanya cuma menghina. Pencompotan sejumlah baliho dan spanduk bergambar Habib Rizik Syihab yang dilakukan TNI bersama Polri memicu gelombang respons. Sebagai mengutuk perbuatan tersebut, namun tak sedikit yang secara tegas mendukungnya. Terkait hal itu, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sekaligus pengasuh pondok pesantren Soko Tunggal Semarang, Kiai Haji Nuril Arifin, memastikan langkah yang diambil TNI dan Polri sejatinya sudah benar. Itulah mengapa kata dia tak ada alasan untuk tidak mendukungnya. Kita harus dukung 1000% yang dilakukan oleh TNI dan Polri, itu sudah tepat. Jangan melihatnya hanya semata-mata itu baliho, itu spanduk saja. Tapi harus dilihat lebih dalam apa yang sudah dilakukan Habib Rizik selama ini. Ujar Kiai Nuril dikutip dari CNN Indonesia. Lebih lanjut, Kiai Nuril mengingatkan selama ini publik mengenal Habib Rizik sebagai sosok yang acap bicara mengenai pemberontakan dan makar. Maka, kata beliau, tak pantas seandainya wajah Imam Besar FPI itu terpampang di baliho atau spanduk berukuran besar. Selama ini dia selalu berkuar-kuar ajakan revolusi, memberontak, makar, dan pembentukan opini pemerintah yang selalu salah. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Jadi melihatnya jangan hanya sekedar baliho dan spanduk, terangnya. Gus Nuril yang merupakan mantan Panglima Pasukan Berani Mati pendukung Gus Dur tersebut mengatakan Habib Rizik sudah saatnya berani bertanggung jawab terhadap ucapannya yang kerap menghina aparat TNI dan Polri. Sehingga jika memang merasa benar, pria yang acap mengenakan sorban putih itu seharusnya berani tampil melawan aparat TNI dan Polri. Jangan bisanya hanya cuap-cuap di depan jemaahnya saja. Kalau berani mbok ya sekarang muncul, tampil dong di depan hadapannya langsung TNI dan Polri. Jangan hanya bisa menghina saat khotbah atau orasi. Tunjukkan kebesaran jiwanya. Katanya seorang pelindung dan pengayom umat. Jangan pendukungnya yang dikorbankan, tegasnya. Diketahui sebelumnya Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman dengan tegas mengakui penurunan sejumlah baliho atau spanduk Habib Rizik di Jakarta merupakan perintahnya. Kendati sempat mendapat perlawanan dan penolakan, namun Pak Dudung memastikan tetap akan melakukan penertiban baliho tersebut. Sebab, kata dia, jika dibiarkan, Habib Rizik beserta pendukung di FPI bakal semuanya dan semakin sulit untuk diatur. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.